Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Adlina Fitri Maharani dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini aku akan menjelaskan perangkat jaringan dalam perusahaan dan fungsinya. Pembangunan jaringan di sebuah perusahaan melibatkan berbagai jenis perangkat yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi data. Yang pertama ada server. Sebagai pusat penyimpanan data, aplikasi, dan layanan jaringan, server juga berfungsi sebagai pengelolaan lalu lintas data dan memberikan akses kepada pengguna. Yang pertama ada file server, mengelola dan menyimpan file yang dapat diakses oleh pengguna jaringan. Yang kedua web server, menyediakan layanan web seperti web perusahaan. Yang ketiga mail server, mengelola email perusahaan. Yang keempat, ada database server, menyimpan dan mengelola basis data. Selanjutnya ada switch, menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan meneruskan data ke tujuan yang tepat berdasarkan alamat MAC. Switch lebih cerdas daripada hub karena dapat belajar alamat MAC dari perangkat yang terhubung dan membuat tabel routing yang dinamis. Selanjutnya ada router, menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda seperti LAN dan internet. Router bekerja pada layer jaringan atau network layer dalam model OSI dan menggunakan layanan IP untuk meneruskan paket data. Selanjutnya ada firewall, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Firewall bekerja dengan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card, merupakan kartu jaringan yang terpasang pada setiap perangkat atau komputer, server, printer, dan lain-lain untuk menghubungkan perangkat tersebut ke jaringan. Yang selanjutnya ada kabel UTP, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan secara fisik, seperti menghubungkan komputer ke switch atau switch ke router. Yang terakhir ada wireless access point, memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, tablet untuk terhubung ke jaringan. Wireless access point ini memancarkan sinyal Wi-Fi yang dapat ditangkap oleh perangkat nirkabel. Selanjutnya, bagaimana perangkat jaringan bekerja dan bereaksi. Ketika perangkat-perangkat di atas terhubung dan bekerja dalam sebuah protokol, mereka akan membentuk sebuah jaringan yang memungkinkan komunikasi data. Prosesnya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, data dikirim. Ketika seorang pengguna mengirimkan data, misalnya buka website, data tersebut akan dipecahkan menjadi paket-paket data yang kecil. Yang kedua, paket data diteruskan. Paket data tersebut kemudian akan dikirim melalui NIC menuju switch. Switch akan mempelajari alamat MAC, tujuan, dan meneruskan paket data ke port yang terhubung dengan perangkat tersebut. Yang ketiga ada routing. Jika paket data harus dikirim ke jaringan berbeda, router akan mengambil alih. Router akan memeriksa alamat IP tujuan dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Yang keempat, terdapat firewall. Sebelum paket data mencapai tujuan akhir, firewall akan memeriksa paket data tersebut untuk memastikan bahwa paket data tersebut aman dan tidak mengandung ancaman. Yang kelima, penerimaan data. Setelah melewati berbagai perangkat jaringan, paket data akan tiba di perangkat tujuan dan disusun kembali menjadi data yang utuh. Nah, selanjutnya ada koneksi dengan internet. Untuk menghubungkan jaringan perusahaan dengan internet, biasanya digunakan router yang dilengkapi dengan modem. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui jaringan telepon atau kabel serat optik. Router akan meneruskan paket data dari jaringan internal perusahaan ke internet dan sebaliknya. Selanjutnya ada protokol yang digunakan. Yang pertama ada TCP atau IP. Protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer.
TCP atau Transmission Control Protocol bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang relatable dan terurut. Sedangkan IP atau Internet Protocol bertanggung jawab untuk menangani penentuan alamat dan routing paket data. Selanjutnya ada HTTP, protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. Yang ketiga ada HTTPS, versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirimkan. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Pembangunan jaringan di sebuah perusahaan melibatkan berbagai perangkat yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi data. Masing-masing perangkat memiliki peran yang penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan jaringan. Dengan memahami cara kerja perangkat-perangkat tersebut, kita dapat lebih efektif dalam mengelola dan memelihara jaringan perusahaan. Sekian paparan informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.